Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan Singapura berkunjung ke kampus FISIP UI Depok. Fauziatun Nabila, mahasiswa Fakultas Psikologi UI, raih juara runner-up kedua dalam ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 di Thailand. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halo Sobat TVUI, ketiga informasi tadi akan mengisi lingkar UI kita hari ini. Saya Salsa Febi akan menemani Anda dan inilah lingkar UI selengkapnya. Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan Singapura, mengajak lebih banyak mahasiswa Indonesia melaksanakan pertukaran pelajar ke negeri Singa. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya ke kampus FISIP UI Depok. Menteri Pendidikan Singapura, Chan Chun Sing, berkunjung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Rabu 19 Oktober 2022. Didampingi oleh Dekan FISIP UI, Profesor Semiarto Aji, sang menteri mengelilingi area kampus FISIP UI. Chan Chun Sing berdialog dengan 53 orang perwakilan mahasiswa FISIP UI, program sarjana dan pasca sarjana di Auditorium Mokhtar Riyadi Social Politik Research Center. Dalam kesempatan tersebut, Chan Chun Sing menjelaskan sejarah hubungan Indonesia dan Singapura, serta membahas berbagai isu terkait pendidikan, salah satunya mengenai bagaimana sistem pendidikan di Singapura mengelompokkan murid-murid berdasarkan prinsip meritokrasi dan kesetaraan. Ia menekankan sistem tersebut diberlakukan untuk menghasilkan peserta didik yang juga tidak hanya berprestasi, namun bermoral kuat dan rendah hati. Then what do? Then you need to find ways to break this mindset. Because you also don't want the student to think that I am good means I'm good for everything. I'm no good means I'm no good for everything. Actually, it's not like that. All of us, every individual, is good for some things. So in Singapore, then we try the next step. Menteri Pendidikan Singapura ini juga menekankan pentingnya menjadi mahasiswa yang berwawasan luas, tidak berhenti belajar usai lulus kuliah. Jika ingin bersaing di pasar kerja, kita harus terus-menerus belajar. So, no matter how good UI is, no matter how good National University of Singapore is, we cannot teach people everything. But what we need to teach is actually how people learn on their own, learn fast, and keep learning. Menanggapi situasi pandemi, Menteri Chan menilai pandemi bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk membuat metode belajar baru yang lebih efektif. Sebelum berkunjung ke FISIP UI, Menteri Pendidikan Singapura, Chan Chun Sing, bertemu dengan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Keduanya sepakat menandatangani nota kesepahaman kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan, di antaranya program mobilitas pemuda dan juga pelatihan guru. Selain itu, Chan Chun Sing juga hadir di Indonesia sebagai Presiden SEAMO Council atau Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Menteri Chan mendiskusikan kemajuan pelaksanaan SEAMO di centers yang ada di Indonesia untuk menjadi rekomendasi kerjasama SEAMO mendatang. Lutfiah Damayani, Mai Christine, TVUI. Mahasiswa UI kembali harumkan nama Indonesia. Kali ini, Fauziatun Nabila dari Fakultas Psikologi UI mendapatkan juara runner-up 2 dalam kompetisi pidato se-ASEAN yang berlangsung di Songkhla University, Thailand. No, it's not fine. Second of all, how many pictures of cute dolphins and sea creatures in sea polluted with plastic waste will it take my friend to realize that it's not okay that waste separation is important? And third of all, how many of those pictures will take me to realize
that I shouldn't have bought a plastic packaged beverage at all. Beginilah aksi Fauziatun Nabila Sudarko, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, saat berpidato dalam ajang Asian Intervarsity Youth Competition 2022 di Prince of Songkhla University, Thailand. Dengan tema keterlibatan kaum muda menuju pembangunan berkelanjutan di komunitas ASEAN, Nabila berhasil meraih juara runner-up kedua. Fauziatun Nabila Sudarko, Universitas Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, mahasiswa psikologi UI ini telah mengikuti 20 kompetisi pidato di tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap lebih banyak lagi mahasiswa UI yang mau mencoba mengembangkan keterampilan public speaking dan storytelling melalui kompetisi pidato. Asian Intervarsity Youth Competition 2022 diselenggarakan oleh Prince of Songkhla University, Thailand, bersama Universiti Utara Malaysia dan Universitas Erlangga sejak tahun 2019. Tujuannya, meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan public speaking, sekaligus membangun koneksi antar mahasiswa sarjana di perguruan tinggi se-ASEAN. Kompetisi yang berlangsung pada 16 hingga 20 September 2022 ini terdiri dari 3 cabang lomba, yakni Speech Contest, Science Inspiration Talk, dan Asian Quiz. 10 peserta terbaik lolos ke babak final yang diselenggarakan secara luring di Prince of Songkhla University. Dante Saxono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam pidatonya, Dante Saxono Harbuono menekankan pentingnya layanan kedokteran presisi untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik terhadap pasien. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuono dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Indonesia bidang ilmu penyakit dalam Sabtu 22 Oktober 2022. Profesor Dante menjadi Guru Besar ke-15 yang dikukuhkan UI pada tahun 2022. Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, diabetes, Dokter Filosofi. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam pidato pengukuhannya berjudul Kedokteran Presisi sebagai Masa Depan Layanan Kedokteran di Indonesia, fokus pada diabetes mellitus dan kelainan tiroid, Profesor Dante menyebutkan saat ini sekitar 8,5% populasi Indonesia memiliki penyakit diabetes dengan tren yang terus meningkat. Bahkan, lebih dari 30% pasien tidak mencapai hasil pengobatan yang diharapkan. Profesor Dante menilai kedokteran presisi bisa menjadi solusi. Pada kedokteran presisi, layanan kedokteran diberikan secara spesifik kepada masing-masing pasien berdasarkan karakteristiknya, meliputi karakteristik gen, keluhan yang dialami pasien, kondisi atau penyakit penyerta, sifat dan kebiasaan, serta pengaruh lingkungan sekitar. Di era kedokteran presisi, dokter dapat memberikan layanan yang tepat dan optimal pada setiap pasien, baik pada tahap pencegahan, diagnosis, dan terapi. Implementasi kedokteran presisi sebenarnya sudah kita inisiasi dan kita mulai dengan BGSI. Dan itu sebuah awal. Yang saya tampilkan pada hari ini adalah bagaimana BGSI nanti berperan pada salah satu penyakit, yaitu diabetes dan tiroid. Dan mudah-mudahan dengan menerapkan pada penyakit-penyakit tersebut yang merupakan kendala di Indonesia, maka pendekatan lebih baik terhadap penyakit diabetes dan tiroid menjadi lebih baik
karena menggunakan teknologi kedokteran presisi. Profesor Dante menamatkan program studi pendidikan dokter FKUI pada tahun 1997. Ia menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di UI pada tahun 1999 hingga 2004. Gelar Doctor of Philosophy Life Science ia raih dari Universitas Yamanashi, Jepang pada tahun 2008. Dan di tahun 2012, ia mendapat gelar konsultan endokrinologi, metabolisme, dan diabetes, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, Jakarta. Sepanjang periode 2009 hingga sekarang, Profesor Dante telah menghasilkan 18 karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan nasional dan internasional, serta menulis 7 buku. Sobat TVUI, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga informasi yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat TVUI semua. Saya Salsa Feby dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Lingkar UI berikutnya.